Namamu sedang ramai diperbincangkan oleh banyak miliarder. Bayangkan sejenak di sebuah ruang rapat eksklusif, di gedung tertinggi kota New York, sekelompok miliarder sedang duduk melingkar. Di antara tumpukan proposal dan proyeksi keuntungan, tiba-tiba satu nama disebut namamu, ya kamu. Yang hari ini mungkin masih berjuang, masih belajar, masih merasa belum layak. Tapi di mata masa depan, kamu sedang diperbincangkan. Kalau hari ini kamu merasa kecil, bukan berarti kamu tidak besar. Bisa jadi, kamu hanya sedang disembunyikan untuk dipersiapkan. Di balik tirai langit, ada skenario besar yang sedang disusun Tuhan, dan kamu adalah tokoh utamanya. Jangan remehkan prosesmu. Jangan bandingkan langkahmu. Namamu mungkin belum viral di bumi, tapi bisa saja sudah populer di langit. Dan mungkin sedang dibahas oleh para miliarder yang akan menjadi partnermu kelak, investor mimpimu, atau bahkan saksi dari kebangkitanmu. Karena Tuhan tak pernah salah dalam memilih siapa yang layak untuk diangkat. Hari ini kita akan belajar bukan hanya soal sukses, tapi soal yakin. Bukan hanya soal kaya, tapi juga soal arah. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu percaya bahwa kamu diciptakan untuk hal yang besar. Sebelum kita lanjut, jika materi ini menyentuh hatimu, membuatmu merenung, atau menyalakan kembali cahaya harapan dalam dirimu, maka jangan biarkan ia berhenti hanya di kamu. Tonton ulang materi ini. Kadang, pesan kedua lebih dalam dari yang pertama. Klik subscribe di channel Titik Temu, agar setiap pesan-pesan kebaikan tak terlewat. Berikan tanda suka jika hatimu merasa dikuatkan. Tulis 99 di kolom komentar, sebagai simbol pengingat, bahwa setiap langkah kita menuju cahaya selalu dimulai dari kesadaran. Bagikan ke 9 orang lainnya, karena bisa jadi satu dari mereka sedang menunggu jawaban dari langit dan kamu yang mengantarkannya. Dalam hidup ini kita tidak hanya dipanggil untuk berubah. Setelah kamu yakin bahwa namamu sedang diperbincangkan, bukan oleh sembarang orang, tapi oleh mereka yang punya kekuatan, akses, dan pengaruh, sekarang saatnya kita renungkan satu hal penting. Nilaimu lebih besar dari situasimu. Mungkin kamu belum punya banyak, belum dikenal, belum stabil. Tapi nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari dompetnya, melainkan dari kesadarannya. Orang besar tidak selalu lahir dari tempat yang besar. Tapi orang yang menyadari bahwa dirinya besar akan menciptakan tempat yang luar biasa. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar bertahan hidup. Kamu diciptakan untuk memberi arti, membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah menciptakanmu sembarangan. Ada miliaran manusia di bumi, tapi Tuhan memilih kamu, dengan latar hidupmu, dengan luka dan jatuh bangunmu, dengan keunikan yang tak dimiliki siapapun. Kalau kamu hari ini merasa ditunda, bisa jadi karena kamu sedang dipersiapkan. Kalau kamu merasa dilupakan, bisa jadi karena kamu sedang dijauhkan dari sesuatu yang bukan untukmu. Dan kalau kamu merasa sendiri, mungkin Tuhan sedang mengundangmu untuk lebih dekat kepadanya. Kamu bukan tersesat. Kamu sedang diarahkan. Bersiaplah, karena panggungmu sedang disiapkan. Percayalah, ada mata-mata yang memperhatikanmu. Miliarder bukan hanya mereka yang punya uang, tapi mereka yang punya visi besar dan mencari orang-orang tulus untuk diajak membangun masa depan bersama. Jadilah pribadi yang layak ditemukan, yang sedang menyiapkan karakter, bukan hanya CV, yang sedang memperkuat hati, bukan hanya tampilan. Karena ketika waktumu tiba, dunia akan mencari tahu. Persiapkan, perbesar imanmu,
Namamu bisa jadi belum terkenal hari ini, tapi percayalah, langit sudah lebih dulu mengenalmu. Jangan tanya kapan akan diangkat. Tanyakan, apakah aku sudah siap untuk diangkat? Seringkali, dunia tidak melihatmu karena kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri. Banyak orang bertanya, kenapa belum ada yang datang menawarkan kesempatan besar? Kenapa namaku belum dikenal, padahal aku punya potensi? Jawabannya bisa jadi sederhana. Karena kamu sendiri belum benar-benar menampakkan dirimu. Bukan soal pencitraan, tapi soal kehadiran. Apakah kamu benar-benar hadir dalam setiap langkahmu? Apakah kamu sudah menunjukkan dirimu dengan keberanian dan ketulusan? Kesempatan besar tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang jujur pada potensinya. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dengan apa yang kamu punya, dengan keyakinan bahwa siapapun yang berjalan dengan niat tulus akan dipertemukan dengan orang-orang yang selaras. Miliarder yang kamu bayangkan sedang mencari orang sepertimu. Yang menarik adalah ini. Banyak orang besar tidak sedang mencari orang hebat. Mereka mencari orang yang bisa dipercaya, yang hatinya utuh, yang tekadnya kuat, yang tidak mudah goyah, yang mau terus belajar, yang tidak silau ketika dihormati, dan tidak tumbang ketika diremehkan. Orang besar tidak takut pada orang hebat. Mereka mencari orang yang bisa diajak jalan jauh. Jadi, pertanyaannya bukan, apakah aku cukup layak? Tapi, apakah aku siap berjalan jauh, tanpa banyak mengeluh, dengan hati yang tetap bersih? Latihan diam, karena seringkali namamu disebut saat kamu tidak tahu. Saat kamu sedang merasa tidak dianggap. Bisa jadi seseorang sedang menyebut namamu dalam sebuah percakapan penting. Saat kamu merasa gagal, bisa jadi seseorang sedang menceritakan kisahmu sebagai inspirasi. Dan saat kamu merasa biasa-biasa saja, bisa jadi langit sedang menyusun skenario luar biasa atas namamu. Maka tenanglah. Diam bukan berarti stagnan. Diam bisa jadi bentuk latihan spiritual untuk menguatkan keyakinanmu, kesabaranmu, dan ketahanan jiwamu. Hening adalah ruang di mana Tuhan seringkali bicara paling jujur. Hidupmu bukan kebetulan, tapi undangan. Kamu hadir di dunia ini bukan kebetulan. Kamu mendengarkan materi ini juga bukan kebetulan. Mungkin ini adalah undangan tak tertulis dari Tuhan agar kamu mulai hidup dengan penuh kesadaran bahwa hidupmu berarti, namamu penting, dan perjalananmu ditunggu banyak orang. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil, tapi dengan hati yang penuh keikhlasan. Karena langkah yang benar tak selalu cepat, tapi pasti sampai. Langkah nyata, dari disebut ke disiapkan. Mengetahui bahwa namamu sedang diperbincangkan oleh orang-orang besar bukan akhir, tapi awal. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kulakukan hari ini agar ketika panggilan itu datang, aku siap menjawabnya? Berikut 5 langkah spiritual praktikal. 1. Bersihkan niat setiap hari. Tanya pada dirimu sendiri, apakah yang kulakukan hari ini mendekatkanku pada tujuan hidupku yang sejati? Niat yang jernih adalah magnet spiritual. Semakin murni alasanmu, semakin kuat medan tarikmu. 2. Tulis namamu sendiri di hati dengan penuh cinta. Setiap hari, ucapkan dalam hatimu, namaku penting. Aku bukan sekadar angka. Aku adalah amanah. Hanya orang yang menerima dirinya, yang bisa diterima oleh dunia. 3. Bangun keahlian, bukan hanya keinginan. Keinginan bisa membuatmu bersemangat, tapi keahlianlah yang akan membuatmu dibutuhkan.
Mulailah melatih satu kemampuan hari ini. Tidak perlu menunggu sempurna. Yang besar bukan yang tahu banyak, tapi yang melatih satu hal sampai tuntas. 4. Konsisten dalam hal kecil. Sukses tidak datang dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang tidak kamu hentikan. Buat satu kebiasaan baik setiap hari. Menulis 3 kalimat syukur. Bangun lebih awal 15 menit. Belajar 10 menit topik yang kamu minati. Menghubungi satu orang dengan niat baik. Tuhan tidak melihat seberapa cepat kamu melaju. Tuhan melihat apakah kamu tetap berjalan ketika tidak ada yang melihat. 5. Jadi cahaya bagi orang lain, walau masih meraba terang sendiri. Kadang kita berpikir harus sukses dulu baru bisa membantu. Tapi seringkali justru dalam proses menuju terang, kita bisa menjadi lilin kecil bagi yang lain. Bagikan cerita, bagikan harapan, bagikan kebaikan, walau belum sempurna. Jangan tunggu penuh untuk mulai memberi. Justru dengan memberi, jiwamu akan terisi. Namamu akan disebut, tapi dirimu yang menentukan isi ceritanya. Namamu sedang disebut bukan karena kamu yang paling pintar, tapi karena kamu yang sedang dipanggil untuk bersiap. Dan ketika kamu bersiap dengan sungguh-sungguh, dunia akan menjawab keyakinanmu dengan kejadian-kejadian nyata. Yang mempercayai dirinya akan ditemukan oleh takdir yang setia. Langit sedang menulis namamu di hati orang-orang pilihan. Kamu mungkin tidak sadar, ada orang yang sudah lama memperhatikanmu. Bukan karena kamu terkenal, bukan karena kamu viral, tapi karena energi ketulusanmu terasa. Di dunia ini, ada jaringan tak terlihat antara jiwa-jiwa yang sedang dipanggil untuk tugas besar. Dan ketika kamu menguatkan dirimu, membersihkan niatmu, serta memperbaiki langkahmu, nama dan energimu akan mulai dipantulkan di hati orang-orang penting. Kadang, bukan kamu yang mencari takdir, tapi takdirmu yang sedang mencari jalan menuju kamu. Maka jaga dirimu baik-baik. Jangan kotori hatimu dengan iri. Jangan racuni pikiranmu dengan keraguan. Karena bisa jadi, orang yang akan mengangkat hidupmu sedang menunggu versimu yang lebih jernih. Hiduplah dengan cara yang menyebabkan namamu disebut saat orang-orang membicarakan harapan. Berhentilah hidup untuk sekadar tampil. Hiduplah untuk memberi arti. Jadilah orang yang saat namanya disebut, bukan hanya dikenang karena pencapaian, tapi karena kehadiranmu membuat orang merasa lebih kuat, lebih percaya, lebih tenang. Hiduplah dengan cara yang membuat orang ingin lebih dekat dengan Tuhan setelah mengenalmu. Ketika kamu hidup dengan nilai seperti ini, bukan hanya miliarder yang akan menyebut namamu, tapi juga para malaikat, guru kehidupan, dan orang-orang yang sedang mencari cahaya. Deklarasi pribadi, saatnya menanam kata-kata yang menjadi arah. Tarik napas dalam, dan katakan dalam hati atau dengan lantang. Deklarasi jiwa. Aku adalah ciptaan yang tidak sia-sia. Namaku penting, hidupku bernilai, dan takdirku ditunggu. Aku tidak diciptakan untuk sekadar bertahan hidup. Aku hadir untuk memberi makna, membangun, dan menyalakan harapan. Aku bersedia disiapkan, bukan hanya diperbincangkan. Aku bersedia menjalani proses, bukan hanya menunggu hasil. Hari ini, aku hidup dengan kesadaran. Aku hadir sebagai versi terbaik dari diriku. Dan aku percaya, saat langit sudah setuju, bumi akan membuka jalan. Namamu bukan hanya akan disebut, namamu akan dikenang. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sungguh-sungguh. Dan saat kamu bersedia menjadikan hidupmu sebagai tempat kebaikan bertumbuh,
Kamu tidak perlu mencari panggung. Panggunglah yang akan menemukanmu. Dari disebut ke diutus, waktumu tidak akan lama lagi. Namamu sedang diperbincangkan oleh banyak orang yang kamu belum temui, oleh pemilik kesempatan yang belum kamu sadari, bahkan oleh semesta yang telah melihat kesabaranmu bertahun-tahun. Tapi perbincangan itu bukan tujuan akhir. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diutus. Tuhan tidak akan membangkitkan nama seseorang kalau tidak ada misi yang harus ia bawa. Maka jangan hanya ingin disebut. Siapkan dirimu untuk diutus. Ciri-ciri orang yang siap diutus. 1. Dia tidak lagi sibuk mencari validasi, tapi fokus memberi manfaat. 2. Dia tidak lagi sibuk membandingkan, tapi sibuk memperbaiki dan membangun. 3. Dia tidak lagi takut gagal, karena ia sadar, gagal pun bisa menjadi panggung pembelajaran. Kalau kamu ingin hidupmu diangkat, belajarlah mencintai proses ketika tidak ada yang melihat. Transformasi sejati, bukan menjadi orang baru, tapi menjadi diri sendiri yang paling asli. Banyak orang salah sangka bahwa transformasi hidup berarti menjadi orang lain. Padahal, transformasi yang sejati adalah menjadi versi dirimu yang selama ini terkubur oleh trauma, rasa takut, penolakan, dan keraguan. Bukan untuk membuktikan ke siapa-siapa, tapi untuk menemukan kembali siapa dirimu yang sesungguhnya. Jiwa yang utuh adalah yang berani jujur pada takdirnya. Komitmen jalan panjang. Ini bukan perjalanan satu hari, tapi perjalanan hidup. Motivasi bisa membakar untuk sesaat, tapi hanya kesadaran dan konsistensi yang akan membuatmu bertahan saat semua lampu padam. Jangan cari motivasi instan. Bangun komitmen harian. 3 komitmen kecil yang mengubah arah hidup. 1. Aku akan memilih niat sebelum memulai. 2. Aku akan jujur terhadap diriku, bahkan saat hasil tidak sesuai harapan. 3. Aku akan tetap melangkah, meskipun langkahku pelan, asal tidak berhenti. Yang memulai dengan niat baik, akan dijaga oleh tangan-tangan tak terlihat. Doa dalam sunyi, menyambut takdir dengan hati siap. Mari ambil waktu sejenak. Tutup matamu, dan dalam sunyi hatimu, ucapkan ini. Tuhan, jika memang namaku sedang disebut di tempat-tempat yang belum ku kenal, maka kuatkan hatiku untuk menyambutnya. Jika Engkau sedang mengutusku, maka bersihkan jalanku dari motif yang salah. Dan jika Engkau menundaku, ajarkan aku bersabar dengan penuh syukur. Bukan hanya oleh manusia, tapi oleh langit, waktu, dan takdir. Dan saat kamu siap, bukan hanya satu pintu yang akan terbuka, tapi seluruh jalan akan menunduk untuk dilewati olehmu. Orang yang hidup dengan kesadaran, tidak akan pernah kehilangan arah. Jika kamu sampai di bagian ini, artinya kamu dipanggil untuk lebih dari sekadar tahu. Kamu dipanggil untuk berjalan, untuk menuntun yang lain. Penutupan materi, saatnya menjadi doa yang hidup, sahabat yang sedang tumbuh dan disiapkan. Hari ini, kamu sudah tidak sama lagi. Bukan karena hidupmu langsung berubah dalam semalam, tapi karena kesadaranmu telah dibangkitkan. Namamu telah disebut, di langit, di bumi, di hati orang-orang yang akan menjadi bagian dari takdirmu. Tapi nama itu tak cukup hanya dikenal. Nama itu harus dihidupi. Karena nama yang disebut dengan penuh harapan, hanya akan bermakna jika dibarengi dengan langkah nyata. Apa yang harus dilakukan setelah ini? 1. Bawa materi ini ke dalam doamu. Jangan biarkan ini hanya jadi kata-kata indah. Katakan pada Tuhan, aku siap, tuntun aku. 2.
2. Bawa ke dalam tindakan kecil setiap hari. Jadilah lebih jujur. Jadilah lebih hadir. Jadilah lebih ringan memberi. Jadilah lebih sabar menjalani. 3. Bawa ke dalam komunitas. Ajak 9 orang yang kamu sayangi, atau bahkan yang kamu pikir sedang butuh cahaya. Katakan pada mereka, ini bukan motivasi biasa. Ini pengingat bahwa hidupmu terlalu besar untuk disia-siakan. Terakhir, percaya, kamu tidak sendiri. Kadang, kamu merasa tertinggal, tapi bisa jadi kamu sedang dijaga dari jalan yang bukan untukmu. Kadang kamu merasa kecil, tapi bisa jadi kamu sedang diposisikan untuk melihat lebih luas sebelum naik kelas. Kadang kamu merasa tidak ada yang peduli, tapi bisa jadi semesta sedang menyimpan kejutan besar hanya untuk waktu yang paling tepat. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling setia pada panggilannya. Penutup sejati, jadilah doa yang bergerak. Jangan hanya berdoa. Jadilah doa itu sendiri, yang hidup, yang berjalan, yang menenangkan, yang menguatkan. Karena suatu hari nanti, saat kamu sudah sampai di titik terang itu, kamu akan tersenyum, lalu berkata dalam hati, ternyata benar, namaku memang sedang diperbincangkan. Tapi bukan karena aku hebat, karena aku bersedia, karena aku bertahan, karena aku terus berjalan. Jika materi ini menggugah jiwamu, tonton ulang, karena mungkin maknanya lebih dalam saat kedua kalinya. Like dan tulis 99 sebagai tanda kamu siap untuk diperbincangkan oleh langit dan bumi. Bagikan ke 9 orang lain, karena bisa jadi kamu adalah jembatan antara keputusasaan dan kebangkitan mereka. Hidup ini singkat. Jadilah alasan seseorang bangkit. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah membuka hati. Semoga kita semua menjadi pribadi yang tidak hanya dikenal karena nama, tapi dikenang karena makna. Salam hangat dan terang. Titik temu. Tempat di mana jiwa-jiwa bertumbuh dan dipertemukan.